Selanjutnya adalah grouping style. Pada grouping style, kita dapat mengatur format dari suatu tabel. Yang pertama, terdapat conditional formatting, digunakan untuk mengatur format sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada sel. Untuk conditional formatting ini akan kita bahas lebih detail di video selanjutnya. Kemudian, di sebelahnya terdapat format as table. Format as table digunakan untuk membuat tabel dengan format yang ada. Perbedaannya dengan menggunakan border adalah jika kita gunakan border, maka hanya daerah yang kita pilih akan diberikan kotak sesuai bentuknya. Namun, jika kita menggunakan format as table, kita dapat memperluas daerah tabel tersebut. Misalnya, kita pilih terlebih dahulu warna yang kita inginkan dan modelnya. Nah, pada saat kita klik, Excel akan memastikan bahwa tabel kita memiliki header atau tidak. Jika memiliki header, dapat kita beri tanda centang, kemudian jika tidak, kita dapat hilangkan centang ini. Nah, kebetulan di sini dapat kita lihat tabel yang kita buat terdapat judul, ya, terdapat headers. Maka di sini kita beri tanda centang, kemudian klik OK. Nah, teman-teman dapat lihat tabelnya menjadi seperti ini dan menjadi tidak rapi. Mengapa? Karena ini pada saat saya membuat judul, saya melakukan merge and center. Seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, ini akan sedikit mengganggu rumus-rumus yang ada. Jadi disarankan untuk tidak melakukan merge dan center pada daerah-daerah yang akan diberikan formula, fungsi, ataupun pembuatan tabel. Solusinya kita dapat lakukan menjadi seperti ini. Kita unmerge. Nah, kemudian seperti ini. Nah, kita akan memilih bagian yang ini. Kita beri center agar lebih rapi. Kemudian pada bagian nama kita berikan left. Nah, jadi kita pilih daerah ini, kemudian kembali lagi format as table. Pilih yang ini dan klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Kegunaan dari format as table adalah ketika kita memasukkan rumus pada satu baris, maka barisan yang lain akan mengikutinya. Misalnya kita akan menjumlahkan nilai yang ada, matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Nah, dapat kita lihat di sini barisan di bawahnya akan secara otomatis mengikuti rumus yang ada. Dengan demikian, penggunaan format as table akan lebih mudah digunakan dibandingkan hanya menggunakan border saja. Untuk memperlebar tabel yang kita buat, kita dapat menarik tanda panah diagonal yang terdapat pada kanan bawah. Nah, pada tanda panah ini kita dapat menariknya ke bawah untuk memperbanyak baris. Rumusnya akan diikuti secara otomatis, ataupun kita dapat menambah ke kanan. Pastikan yang ditarik bukan selnya tapi tanda panahnya. Tanda panah yang diagonal ini. Nah, misalnya kita di sini masukkan rata-rata. Jadi kita gunakan rumus dasar jumlah dibagi sama 3. Nah, di sini kita dapat melihat nilai rata-ratanya. Untuk mengurangi tanda desimal di belakang koma, teman-teman boleh tekan decreasing decimal. Namun sebelum menekan decreasing decimal, karena ini formatnya adalah general, teman-teman boleh klik koma ini dulu, koma style. Jadi dia akan berubah menjadi bentuk accounting. Nah, untuk mengurangi desimalnya, kita cukup klik di sini decreasing decimal. Seperti ini. Kemudian di daerah kanannya terdapat cell style. Ini digunakan untuk mengganti format dari suatu sel sesuai dengan pilihan yang ada. Jadi kita dapat memilih jenis style yang ada sesuai dengan kebutuhan, atau kita dapat membuat style yang baru yang kita inginkan. Jadi saat kita ingin menggunakannya kembali, teman-teman tidak perlu mengeditnya satu persatu. Misalnya ganti font size, ganti bold, ganti fill-nya. Jadi kita bisa tentukan di sini cell style apa yang kita inginkan. Maka nanti akan muncul dan teman-teman tinggal klik sebagai suatu shortcut.